Perkenalkan, kami dari kelas 9E. Saya Chelsea Tandastari, absen 10. Saya Kirana Syaputrishyani, absen 21. Saya Elia Guna Faizal, absen 14. Saya Nataini Putri Anjiza, absen 33. Saya Najwa Aulia Putri, absen 32. Sosial informatika. Masyarakat dan lingkungan sosial tidaklah dapat dipisahkan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam ilmu sosiolog sendiri dikemukakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Sehingga manusia juga harus saling berkomunikasi serta saling berinteraksi langsung antar sesama. Jika melihat fakta yang ada, kehidupan sosial masyarakat saat ini sepertinya istilah sosial yang melakukan interaksi secara langsung perlu dicek kembali. Hal ini karena zaman dan teknologi telah mengubah pola serta sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami perubahan signifikan secara spirit memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial serta alat-alat komunikasi yang serba efektif dan efisien sebagai salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia individu yang cenderung egois dan bahkan individualis. Untuk melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial dengan melakukan kontak sosial secara langsung, maka dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang ribet, tidak memberi keuntungan, membuang waktu dan tak harap akan dianggap ketinggalan zaman. Dampak positif. Dampak sosial informatika tak selamanya harus bernilai negatif, tetapi juga bisa bernilai positif. Di antaranya memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Dampak positif informatika yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh atau bahkan berada di beda negara. Dengan semakin mudahnya melakukan komunikasi, maka hubungan pun menjadi terjaga menjadi lebih baik. Memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Setiap kebijakan pemerintah yang baru harus disosialisasikan oleh pemerintah agar masyarakat terbiasa dengan kebijakan tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi, membuat sosial informatika terus mengalami perkembangan, sehingga seringkali pemerintah menyebarluaskan suatu kebijakan melalui media sosial milik suatu lembaga. 3. Mudah mengetahui budaya luar negeri. Dengan adanya sosial informatika ini membuat seseorang lebih mudah dalam mengetahui budaya luar negeri. Dengan begitu, kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke luar negeri hanya untuk mencari sebuah informasi. 4. Mudah menyebarkan karya-karya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga sosial informatika yang terus berkembang, maka karya-karya anak bangsa akan lebih mudah disebarluaskan. Dengan begitu, negara Indonesia akan semakin lebih dikenal oleh banyak masyarakat dunia. 5. Mudah melakukan pertukaran pelajar. Kemajuan teknologi juga memudahkan seseorang untuk melakukan pertukaran pelajar. Hal ini karena pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, akan banyak masyarakat Indonesia yang dapat menempuh pendidikan di luar negeri. Dampak negatif. Hingga saat ini perkembangan teknologi informasi serta komunikasi informatika sangat pesat. Bahkan ada banyak teknologi canggih serta dimanfaatkan oleh manusia dalam meringankan kerjaannya. Namun, dengan kemajuan dalam informatika ini bukan hanya berdampak positif bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki dampak negatif yang perlu dicermati dengan seksama. Dampak negatif informatika dalam kehidupan manusia ini juga akan menyerang kesehatan fisik atau rusaknya mental. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus hukum yang ditimbulkan individu, masyarakat juga negara akibat penyalahgunaan teknologi informasi yang tentunya sangat merugikan beberapa pihak. Selain itu, ada banyak bermunculan konten negatif seperti berita palsu, ujaran kebencian, berbagai ancaman serta penghinaan, pornografi, perjudian, kekerasan, serta terorisme atau radikalisme yang sering menyebar melalui media sosial serta jaringan internet. Setidaknya terdapat beberapa dampak negatif dari dampak sosial informasi
informatika lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Pertama, disinformasi. Dampak negatif informatika yang pertama ialah disinformasi. Hal ini sendiri diakibatkan adanya penyalahgunaan kecanggihan informatika. Disinformasi juga sering terjadi baru-baru ini, diantaranya pada berita hoaks yang sangat merugikan masyarakat luas. Berbagai berita hoaks ini juga diproduksi serta ditempatkan pada halaman web terbaru tertentu yang kemudian disebarkan melalui internet. Modus lain yang sering terjadi diantaranya dengan cara memposting hoax melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun juga disebarkan melalui aplikasi pengiriman pesan seperti pada WhatsApp, Messenger, Line, dan Telegram, dan sebagainya. Secara umum, hoax sendiri didefinisikan sebagai rencana untuk menipu orang lain dengan cara memberitakan berita yang tidak benar. Dampak negatif berita hoax sangat berbahaya karena akan merusak nama baik, hilangnya kepercayaan pada sebuah produk, bentrokan sara di tengah masyarakat, melukai nyawa seseorang, bahkan dengan mengancam amanah sebuah negara. 2. Penjajahan budaya. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, namun akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti ini secara tidak langsung, maka budaya lokal akan terjajah oleh adanya budaya asing. Akibatnya nilai-nilai budaya yang telah turun-temurun akan hilang serta identitas budaya negara setempat juga akan menghilang pelan dan pasti. Terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga akan membuat seseorang lebih menikmati waktunya dalam komputer serta keberadaannya di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu bahaya kecanduan internet diantaranya adalah dapat menciptakan antisosial di dalam dirinya. Padahal manusia adalah makhluk sosial yang artinya sangat membutuhkan manusia lain. Jika sudah seperti itu, besar kemungkinan akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar, seperti teman. Namun, tindakan ini membuat ujaran kebencian yang dilakukan di dunia maya dapat dikenakan jerat hukum sesuai dengan UUD nomor 11 tahun 2008 tentang IT pasal 28 serta UUD nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik pasal 45. Dengan mengacu pada masa pasal tersebut, maka pelaku ujaran kebencian dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun penjara ataupun denda maksimal 1 miliar rupiah. 5. Konten negatif lainnya. Dampak negatif informatika lainnya dapat menyebabkan timbulnya banyak konten negatif berupa pornografi atau pornografi anak, perjudian, penghinaan atas fitnah atau pencemaran nama baik, pengancaman atau pemerasan serta terorisme atau radikalisme. Peraturan tentang konten negatif juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi informasi dari transaksi elektronik pasal 45. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.